Anda kembali menyaksikan kabar khusus pemirsa. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah wawancara dari pihak Pertamina dan juga Bakrian Brothers. Kali ini saya hadirkan dosen tamu dari Stanford University. Ada Pak Gita Wirjawan, selamat pagi. Pagi. Pagi, sehat Pak Gita? Sehat, alhamdulillah. Berarti dari tadi mengikuti agenda groundbreaking dari awal sampai selesai ya Pak? Alhamdulillah. Menyaksikan pidato dan lain sebagainya. Sangat. Oke, tapi pertama Pak Gita, saya mau minta tanggapan dulu dari Pak Gita. Ini dengan adanya proyek pusat riset energi berkelanjutan skala internasional begitu. Anda melihatnya seperti apa proyek ini Pak Gita? Ini awal mula dari sesuatu yang indah. Dan tentunya Stanford itu perannya adalah untuk membantu. Khususnya terkait dengan software. Tadi Pak Anin dan Bu Nike juga menyampaikan kepentingan untuk mengedepankan hardware, software, dan brainware. Ya. Dan saya rasa research yang akan dilakukan itu sangat bisa ditopang oleh ilmuwan-ilmuwan yang keren dari seluruh dunia. Tentunya salah satunya adalah dari Stanford University yang mana mereka bukan hanya terkenal dengan ilmuwan yang jumlahnya juga nggak kecil, tapi mereka juga satu-satunya di negara maju atau negara-negara maju tuh yang fokus ke sustainability dengan skala yang luar biasa. Dengan adanya The Doors School of Sustainability, khusus hanya untuk urusan kesinambungan planet kita, kemanusiaan kita, dan itu kalau menurut saya nyambung dengan filsafat yang dikedepankan oleh Pak Jokowi tentunya, dan juga untuk kepentingan IKN ke depan. Oke, jadi bisa dikatakan dengan adanya konsep proyek ini sudah sesuai ya dengan mitra pertama yang pertama diajak untuk berkolaborasi, yakni dari Stanford. Sesuai, Door. tapi ujung-ujungnya eksekusi. Ini kan yang kita saksikan adalah hardware-nya. Ya, peletakan batu, terus pembangunan, tapi yang menurut saya tuh jauh lebih penting adalah lunaknya atau software-nya. Itu gimana tuh supaya kolaborasi antara ilmuwan di Indonesia, di kawasan, dan di seluruh dunia itu bisa dilakukan. Dan tentunya partisipasi dari sekolah seperti Stanford itu bukan semata eksklusif. Ini bisa meningkatkan inklusivitas agar ilmuwan-ilmuwan dari akademisi atau institusi akademis lainnya bisa ikut. Dan saya rasa dengan nama Stanford itu cukup bisa menjadi daya tarik untuk sustainability hub di IKN. Oke, jadi bisa dikatakan lunaknya ini masih menjadi tantangan begitu yang nanti akan dilihat seperti apa proyek ini akan bergerak. Dari Anda melihat seperti itu? Tantangan yang bukan tidak mungkin. Jadinya kita harus optimis ke depan, tapi kita harus siap mengambil sikap jangka panjang. Oke. Ambil sikap jangka panjang. Siap. Oke, tapi kalau bicara soal kolaborasi dari proyek ini ke depannya yang kemudian disampaikan oleh Bu Nike juga tadi dalam pidatonya, dari Pak Anindya Bakri, bahkan Presiden Joko Widodo, ini Anda melihatnya seperti apa? Optimiskah itu akan bisa berlangsung? Sangat optimis. Tentunya langkah-langkah pertama itu yang kunci untuk membuahkan kredibilitas, untuk bisa kita menyaksikan akuntabilitas dari janji-janji. Tentunya juga harus diisikan dengan kompetensi. Dan saya yakin keterlibatan kolaborator seperti Pertamina, Bakri Group, dan Stanford, dan pemangku kepentingan lainnya akan memudahkan perjalanan ke depan. Apalagi ada target ingin menjadi Green Silicon Valley di Asia Tenggara begitu. Itu target yang menurut saya mulia, tapi saya rasa itu perlu penyikapan jangka panjang dan perlu komitmen jangka panjang. Jadi ini nggak bisa episodik saja, gitu. Oke. Ya. Mungkin ada nggak sih catatan apa yang bisa Anda berikan begitu untuk proyek ini bisa berjalan lancar dan juga baik ke depannya, Pak Gita? Saya rasa 1-2 tahun pertama itu kunci untuk kita bisa melihat, melirik apakah langkah-langkah awalnya itu untuk bisa meyakinkan bukan hanya Stanford saja, tapi meyakinkan diri kita dan juga meyakinkan akademisi atau ilmuwan lainnya dari institusi lainnya bahwa langkah-langkah awalnya nih sudah merupakan langkah yang tepat dan diambil dengan cara yang tepat. Saya rasa nih akan terjadi eksponensialitas ke depan. Kalau benar, kalau enggak ya mungkin nggak terlalu eksponensial pertumbuhannya. Tapi kita harus yakin bahwa awalnya nih harus
harus lebih konkret komunikasi dan tentunya kontribusi dari seluruh pihak. Kalau tadi Pak, ini Bu Nika sempat menyampaikan, kan mitra pertama dari Stanford University. Nah, ada mitra-mitra lain yang nampaknya juga sudah mulai tertarik begitu untuk join dalam proyek ini, pusat riset skala internasional ini. Mitra berikutnya yang idealnya begitu, menurut Anda, dari kacamata Anda Pak Gita, apa yang baiknya untuk ikut terlibat? Kita harus demokratis, kita harus demokratis dan membuka pintu untuk siapapun, dari Asia, dari Eropa, Australia, dari Amerika, dan dari manapun. Dan yang harus disadari adalah bahwasanya narasi sustainability ini adalah narasi yang bisa dianggap agak-agak elitis. Yang di negara-negara maju tuh mereka ngomongin narasi elitis, tapi harus disadari juga bahwa 85% dari populasi di dunia ini non-elitis. Mereka tuh masih masih khawatir mengenai naruh makanan di atas meja. Terlepas dari sumber dayanya, sumber energinya dari apa, iya kan? Nah, ini harus dijembatani. Saya rasa penjembatanan antara elitis-elitis di negara maju dengan non-elitis di negara berkembang dan negara miskin, ini penting. Oleh karena itu, jadinya kolaboratornya itu nggak semata harus datang dari negara-negara maju saja, tapi harus dari negara berkembang, supaya hatinya itu bisa lebih nyambung dengan apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dieksekusi. Oke, baik, terima kasih Pak Gita. Nanti kita nantikan bersama bagaimana proyek ini akan berlangsung. Yang jelas sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam groundbreaking hari ini. Terima kasih Pak Gita Wirjawan atas waktunya di TV One. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, Ana dan juga pemirsa, itu wawancara saya bersama Gita Wirjawan selaku dosen tamu dari Stanford University. Saya kembalikan kepada Ana di studio. Laporan langsung Vena Kintan dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, kami ajak Anda kembali berbincang dengan Pak Doni. Pak Doni sedikit mengutip tadi wawancara dengan Gita Wirjawan yang mengatakan sustainability ini tampaknya mungkin masih awam untuk di masyarakat umum, yang 85% tadi katakan seperti itu. Untuk penginformasiannya baiknya seperti apa ya Pak? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Gita itu ada elitis dan non-elitis, kan begitu. Jadi memang untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, ya sustainability ini kan sebenarnya sudah cukup lama, tapi di negara berkembang ini memang persepsinya harus dibangun. Jadi antara persepsi pemerintah, persepsi publik itu harus dibangun, disamakan. Karena dari publik itu mengatakan kenapa harus sustain, kenapa harus dengan energi bersih. Sementara pemerintah yang mungkin punya sumber daya yang lebih baik, ya itu ingin perubahan. Ya kalau biasanya kan yang dipimpin tuh pengennya status quo aja, udah begini-begini aja. Nah, ini persepsi ini harus dibangun dengan baik. Ya, menurut saya memang pemerintah, badan publik ini memang harus lebih meningkatkan literasinya kepada masyarakat. Begitu pentingnya sustainability, begitu pentingnya energi bersih, begitu pentingnya energi terbarukan, karena kita tidak bisa terus-menerus tergantung dengan energi fosil yang makin lama akan makin habis. Ya. Oke, artinya harus ada kolaborasi ya? Ya, harus ada kolaborasi, dan ini adalah contoh yang menurut saya P3 ya, public-private partnership. Partnership kerjasama antara privat, public-private, private-nya itu Bagri, publiknya itu badan publik. Ya. Kemudian badan publik harus untung, private harus untung, tapi keuntungan yang lebih besar di mana? Di masyarakat. Ya, oke, di masyarakat keuntungan yang paling besar ya. Baik, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Saat lagi.